Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, formasi spiritual ini terletak di pusat pagoda kuno. Dan di sekitar pembentukan formasinya, itu ada 18 orang tua. Dari 18 orang tua ini, 17 diantaranya adalah leluhur marsial puncak. Selain itu, banyak di antara mereka adalah para spiritualis dunia. Adapun individu terakhir, itu adalah seorang wanita dengan rambut putih, pakaian putih, dan wajah yang ditutupi keriput. Dia memiliki aura yang sama seperti tetua Kong Sunlian, dan dia adalah ahli tingkat abadi sejati. Adapun orang itu, dia adalah salah satu tetua tertinggi klan Kong Heavenly Clan, Kong Yuehua. Bas-bas. Perubahan aneh pada pembentukan formasi menyebabkan semua tetua yang hadir, termasuk Kong Yuehua, itu tiba-tiba saja membuka mata mereka. Ketika mereka melihat perubahan dalam pembentukan formasi, mereka semua mengungkapkan perubahan dalam ekspresi. Kemudian, 17 tetua lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Kong Yuehua. Nyonya tetua, seseorang telah menyusup ke pegunungan Calamity Duka. Para tetua berbicara serempak. Aku bisa melihatnya sendiri tanpa kalian semua menyebutkannya, ucap Kong Yuehua. Dibandingkan dengan yang lain, Kong Yuehua tampak lebih tenang. Lalu Nyonya tetua, apa yang harus kita lakukan? Yang lain bertanya serempak. Itu sudah jelas, ini bukan masalah kecil. Kalau tidak, mereka tidak akan segila ini. Panggil ketua klan Lord, serta semua eselon atas klan kami yang belum masuk pelatihan tertutup, kata Kong Yuehua. Siap Nyonya tetua, jawab mereka. Begitu perintah Kong Yuehua diberikan, 17 tetua itu segera meninggalkan pagoda kuno, dan terbang menuju berbagai lokasi berbeda. Pada saat itu, hanya Kong Yuehua yang tersisa di pagoda kuno. Tatapannya menjadi tajam ketika dia melihat pembentukan formasi, yang mengeluarkan sinyal yang tidak biasa itu tanpa henti. Pada saat itu, Chu Feng masih berada di dalam gunung. Dia berlari cepat mengikuti rute yang ada di benaknya. Dia tidak berani berhenti dan beristirahat, itu karena dia tahu bahwa pembentukan formasinya tidak akan bertahan lama. Dan juga, dia harus mencapai lokasi yang ingin dia capai sebelum efek pembentukan formasinya menghilang. Saat Chu Feng terus berlari, dia menjadi lebih yakin bahwa peta yang diberikan Grandmaster Kai Hong kepadanya memanglah benar. Alasan untuk itu adalah, karena ada banyak formasi pembantaian tersembunyi di pegunungan yang tampaknya biasa ini. Sementara formasi pembantaian itu tidak akan melakukan apa-apa terhadap hewan kecil biasa, tapi jika seorang kultivator bela diri mendekati mereka, mereka akan segera meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Selain itu, formasi pembantaian itu sangat tersembunyi. Bahkan Chu Feng hanya memperhatikan keberadaan mereka setelah melewatinya. Untungnya, Chu Feng memiliki peta di kepalanya. Dia hanya bisa menghindari formasi pembantaian itu, ini dengan cara mengikuti rute sesuai dengan peta di kepalanya. Selain itu, bahkan jika Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah abadi Tans Ular, dan menggunakan mata surhawinya untuk mengamati sekelilingnya, itu masih akan sangat sulit baginya untuk menghindari formasi pembantaian di tempat itu. Barisan gunung yang luas ini hanyalah rentang pembantaian yang luas. Kekuatan dahsyat yang tidak bisa ditahan Chu Feng, itu disembunyikan di semua tempat. Selain itu, meskipun Chu Feng berhasil menghindari formasi pembantaian, tapi dia masih mengerutkan keningnya. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba saja, Chu Feng berkata dengan sangat tegas. Ratu, ada sesuatu yang salah, ucap Chu Feng. Apa yang salah? Apa yang salah? Tanya si ratu. Aku merasa bahwa pegunungan ini mengandung lebih dari sekedar formasi pembantaian. Tampaknya ada formasi sensorik yang sangat kuat yang juga disembunyikan di sini. Itu sangat mungkin bahwa aku telah ditemukan, kata Chu Feng. Waduh, lalu apa yang kita lakukan? Mereka tidak akan datang untuk menangkap kamu bukan? Akankah kamu tiba tepat waktunya jika kamu harus keluar dari tempat ini sekarang? Ucap si ratu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu juga mulai panik. Lagi pula, tempat ini bukan tempat biasa. Alih-alih, itu adalah wilayah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam biasa 100 perbaikan, yaitu klan Surgawi Kong. Terlalu banyak ahli di tempat ini. Mereka bahkan memiliki ahli tingkat abadi sejati.
Jumlah orang yang mampu melenyapkan Chu Feng secara langsung saja, itu juga sangat banyak. Jika Chu Feng benar-benar hanya datang ke sini untuk menjadi tamu, klan surgawi Kong kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun kepadanya karena tekanan eksternal. Namun ketika Chu Feng dan si ratu tiba, mereka menemukan bahwa meskipun tempat itu tidak diketahui sebagai daerah terlarang, tapi tempat itu dijaga dengan sangat ketat. Sebenarnya, para penjaga itu adalah leluhur marsial. Dan bahkan pembentukan formasi yang telah menyegel tempat ini juga sangat kuat. Jika itu bukan karena fakta bahwa formasi penyembunyian abadi Chu Feng sangat kuat, maka dia tidak akan bisa memasuki pegunungan ini bahkan jika tidak ada yang mencoba menghentikannya. Dari sini bisa dilihat, bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan mengenai tempat ini. Meskipun tempat ini tidak dikenal sebagai area terlarang, akan sangat mungkin bahwa tempat itu dianggap sebagai area terlarang oleh klan surgawi Kong. Tempat seperti itu akan menjadi tempat orang luar tidak akan diizinkan masuk tanpa izin. Jika pergerakan Chu Feng ke tempat itu harus dilihat oleh orang-orang dari klan surgawi Kong, Chu Feng akan salah bahkan jika berita tentang masalah itu menyebar. Dengan demikian, jika Chu Feng ditangkap, dia pasti akan berakhir sangat menderita. Karena aku sudah memasuki tempat ini, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong, ucap Chu Feng yang tidak punya niat untuk kembali. Namun sebaliknya, ia terus maju dengan cepat. Sangat baik, karena kamu telah membuat keputusan, maka kamu mungkin juga harus mempertaruhkan nyawa, ucap si ratu. Melihat bahwa Chu Feng bertekad untuk terus maju, si ratu tidak menyarankannya untuk menentangnya, tetapi malah menjadi bersemangat. Alih-alih mundur, Ai Ratu sebenarnya lebih menyukai kemajuan yang berani ini. Selanjutnya, karena Chu Feng sudah ditemukan, bahkan jika mereka mundur, itu masih akan sangat sulit untuk melarikan diri. Karena itulah, lebih baik dia mempertaruhkan nyawanya dan terus maju. Setelah terus berlari selama beberapa waktu, Chu Feng tiba di kaki gunung dan berhenti. Itu di sini, kata Chu Feng. Di sini, ucap si ratu dengan terkejut. Jika petanya benar, maka ini adalah pintu masuknya. Hanya saja, aku perlu meluangkan waktu untuk membuka pintu masuk ini. Aku juga tidak tahu, apakah aku bisa tepat waktu atau tidak, kata Chu Feng. Terlepas dari apakah kamu bisa melakukannya tepat waktu atau tidak, kamu masih harus mencobanya. Teruskan dan lakukan. Karena kamu sudah ada di sini, maka tidak perlu ragu lagi, kata si ratu. Ratu, kamu berpikir sama persis dengan apa yang aku pikirkan, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dan kemudian, dia mulai mengatur pembentukan formasinya. Itu adalah formasi segel yang sangat rumit. Itu juga merupakan pembentukan formasi yang diperoleh Chu Feng dari warisan Grandmaster Kai Hong. Menurut instruksi pada peta, hanya formasi segel ini yang mampu membuka pintu masuk untuk memungkinkan Chu Feng masuk dan mendapatkan hartanya. Pada saat yang sama ketika Chu Feng mengerahkan semua usahanya untuk mengatur pembentukan formasi dan membuka pintu masuk, ternyata banyak ahli yang sudah berkumpul di pagoda kuno itu. Orang-orang ini semuanya ahli dari klan surgawi Kong. 3 di antara mereka bahkan abadi sejati. Di antara mereka adalah Kong Yuehua dan Kong Sun Lian. Adapun individu terakhir, dia adalah seorang pria tua berkulit gelap. Seperti Kong Yuehua dan Kong Sun Lian, dia juga salah satu dari tetua agung dari klan surgawi Kong. Namanya adalah Kong Moyu. Lord Clan Chief sebenarnya sedang pergi pada saat seperti itu. Ini benar-benar kebetulan yang buruk, desah Kong Yuehua. Dia baru saja menerima berita, bahwa ketua klan Kong Heavenly Clan memiliki masalah untuk dihadiri, dan meninggalkan klan surgawi Kong. Lebih jauh lagi, para tetua tertinggi lainnya masih dalam pelatihan tertutup. Dengan demikian, hanya mereka bertiga yang mampu mengawasi hal-hal yang terjadi di klan surgawi Kong. Bahkan jika Lord Clan Chief akan datang sekarang, maka situasi yang dihadapi akan tetap sama. Salah satu daerah terlarang Kong Heavenly Clan kami, pegunungan Grief Calamity Mountain telah diterobos, kata tetua Kong Moyu. Bagaimana kita bisa yakin, bahwa ini disebabkan oleh orang luar? Tanya Kong Sun Lian. Orang-orang dari klan surgawi Kong kita semuanya tahu, seperti apa tempat pegunungan Calamity Grief itu. Tidak ada yang akan memasuki tempat itu, dan juga mereka tidak akan berani. Selanjutnya, aku baru saja memeriksa catatan. Selain orang-orang yang telah keluar dari klan surgawi Kong kita, sisa anggota klan kita praktis semuanya hadir. Jadi, ini hanya dapat ditentukan dan disebabkan oleh orang luar, kata Kong Moyu.
Tuan Tetua, maka aku akan segera memerintahkan orang untuk memasuki pegunungan Calamity Grief, dan menangkap penyusup itu, kata seorang ahli tingkat martial Ancestor. Kurang ajar, tempat macam apa itu pegunungan Calamity Grief? Kamu ingin membawa orang masuk, apa gunanya selain membuang nyawa kamu? Teriak Kong Moyu dengan marah. Pada saat itu, puncak leluhur martial menundukkan kepalanya karena malu. Bukan hanya dia saja, bahkan semua ahli Kong Heavenly Clan menjadi diam. Rentang Gunung Bencana Duka, itu adalah tempat yang orang-orang dari klan Surgawi Kong mereka tidak pernah berani masuk. Dapat dikatakan bahwa, bukan hanya rentang bencana Gunung Duka merupakan area terlarang, tapi itu juga area terlarang dari klan Surgawi Kong mereka yang paling berbahaya. Kisaran Gunung Bencana Duka adalah area terlarang yang dibangun oleh karakter tingkat pahlawan dari klan Surgawi Kong. Individu itu adalah individu yang penting, yang telah membantu mendorong klan Surgawi Kong ke atas tahta kekuatan tingkat 1. Tidak hanya dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dan kultivasi yang kuat, tapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah abadi. Dapat dikatakan bahwa, tidak akan ada klan Surgawi Kong seperti yang ada hari ini tanpa dia. Ketika dia masih hidup, dia telah menjadi salah satu eksistensi yang paling dihormati di masanya. Meskipun dia bukan benar-benar primogenitor klan Surgawi Kong, tapi dia adalah orang yang telah membawa kelahiran kembali ke klan Surgawi Kong. Dengan demikian, Kong Heavenly Clan memanggilnya sebagai Kong Primogenitor. Selanjutnya, individu itu adalah senior terkuat yang diterima secara luas dalam seluruh sejarah klan Surgawi Kong. Dalam kehidupan Kong Primogenitor itu, ia telah melalui banyak kesengsaraan dan menghadapi banyak peluang-peluang. Dia telah mewariskan harta dan keterampilan yang dia peroleh dalam masa hidupnya, dan memungkinkan klan Surgawi untuk memiliki kemuliaan untuk melanjutkan sampai hari ini. Namun demikian, Kong Primogenitor tidak mewariskan semua hal yang telah diperolehnya selama hidupnya. Dia masih meninggalkan sebagian kecil dari mereka. Adapun bagian kecil itu, disembunyikan di rank Calamity Mountain Rank oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, ia telah mengatur formasi besar di pegunungan Calamity Mountain. Dia menyatakan bahwa hanya individu yang paling menonjol dari klan Surgawi Kong sajalah, yang akan mampu mendapatkan semua warisannya, dan juga hanya orang yang telah memperoleh semua warisannya, maka dia akan menjadi keturunan yang dia akui. Hanya karena satu kalimat itulah, orang-orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya dari klan Surgawi Kong telah menjejakkan kaki ke pegunungan Calamity Mountain Duka, itu selama beberapa generasi terakhir. Namun sayangnya, hasilnya sangat tragis. Demi mendapatkan semua warisan Kong Primogenitor, demi menjadi keturunan yang diakuinya, banyak talenta Kong Heavenly Clan yang bisa menjadi individu yang akan bergerak tanpa hambatan di alam biasa ratusan refinements, dan menjadi kebanggaan klan Surgawi Kong mereka, itu akhirnya kehilangan nyawa mereka di jajaran pegunungan bencana duka. Kemudian, demi mencegah tragedi semacam ini terjadi tanpa henti, ketua klan Kong Heavenly Clan generasi itu mengadakan diskusi dengan para tetua. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menutup rank Calamity Mountain, dan mengubahnya menjadi area terlarang. Kecuali jika ada seseorang dari klan Surgawi Kong yang mampu mencapai ranah kultivasi abadi sejati, sementara juga menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, maka tidak ada yang diizinkan masuk ke jajaran pegunungan bencana duka lagi. Alasan untuk itu adalah, karena jajaran pegunungan bencana duka hanya mirip dengan menjadi kuburan para jenius. Tiga tetua yang terhormat, mohon maafkan junior ini karena berbicara dengan jujur. Harta karun yang terkandung dalam pegunungan Calamity Duka, itu adalah hal-hal yang hanya diketahui oleh orang-orang dari klan Surgawi Kong. Orang luar seharusnya tidak tahu tentang harta karun itu. Namun sekarang, orang luar benar-benar berhasil masuk tanpa izin. Aku bertanya-tanya, mungkinkah pengkhianat telah muncul di klan Surgawi Kong? Seorang pakar puncak tingkat leluhur marsial bertanya dengan tegas. Tentu saja, masalah ini akan disebarkan oleh seseorang dari klan kita. Namun demikian, ini masih belum waktunya untuk menyelidiki masalah ini. Justru sebaliknya, kita harus lebih peduli dengan pengganggu yang ceroboh itu, kata Kong Moyu. Pegunungan Calamity Duka sangat berbahaya. Aku percaya ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di sini. Jika seseorang tidak masuk secara mendalam, maka mereka mungkin masih baik-baik saja. Namun jika seseorang masuk secara mendalam, ia kemungkinan besar akan berakhir sekarat.
Selama beberapa generasi, begitu banyak senior yang berbakat dari klan surgawi Kong kami, yang telah mencoba untuk menembus pegunungan curang bencana duka. Namun sayangnya, hanya sedikit dari mereka yang berhasil hidup kembali. Aku rasa si penyusup ini, dia praktis tidak akan memiliki peluang untuk selamat. Jadi, semua orang tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mungkin kita tidak perlu melakukan apa-apa, dan penyusup itu akan mati dengan sendirinya di sana. Kita harus percaya pada kekuatan Tuan Primogenitor, kata Kong Yuehua. Itu benar juga. Lagi pula, itulah pegunungan Calamity Duka. Bahkan para jenius dari klan surgawi Kong kita saja tidak berani menembus jauh ke tempat itu, bagaimana mungkin orang luar bisa melakukannya? Ucap para tetua. Orang-orang dari Kong Heavenly Clan semuanya mengangguk setuju dengan kata-kata Kong Yuehua. Yang paling penting adalah, mereka semua memiliki suasana kesombongan di dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa, tidak ada yang bisa mencapai apa yang tidak mungkin bagi orang-orang dari klan surgawi Kong. Tapi sesuai dengan apa yang ditunjukkan formasi spiritual, penyusup itu sudah ada di sana sejak lama. Lebih jauh lagi, penyusup itu masih hidup. Aku khawatir bahwa asal penyusup itu bukan masalah kecil, kata seseorang dengan cemas. Alasan untuk itu adalah, karena setiap kali seseorang dari klan surgawi Kong berusaha untuk menantang pegunungan bencana duka di masa lalu, maka orang-orang dari klan surgawi Kong semuanya akan menggunakan pembentukan formasi ini, itu untuk menentukan situasi di dalam pegunungan bencana duka. Setelah memasuki pegunungan Calamity Duka, mereka yang mampu bertahan lebih lama pada umumnya selalu yang lebih kuat. Dengan demikian, Kong Heavenly Clan telah mencatat sepanjang waktu bahwa, orang-orang yang berhasil memasuki pegunungan Calamity Duka dan berhasil bertahan hidup. Dan bahkan, di zaman mereka telah diajarkan seperti buku teks untuk semua orang di klan surgawi Kong. Jika seseorang menentukan kekuatan seseorang sesuai dengan waktu itu, maka pengganggu di pegunungan Calamity Mountain sekarang akan sangat kuat. Jika kita ingin menentukannya sesuai dengan waktu, maka penyusup itu bukan masalah kecil, ucap tetua yang lain dari klan surgawi Kong yang mulai khawatir. Semuanya, kalian semua jangan lupa tentang tempat seperti apa alam biasa 100 perbaikan itu. Tidak hanya tempat ini memiliki banyak monster tua yang terkenal, tapi ada juga banyak monster tidak terkenal yang telah menjalani pelatihan tertutup untuk waktu yang sangat lama. Itu akan baik-baik saja jika mereka tidak keluar. Namun ketika mereka melakukannya, mereka akan mampu menghasilkan hujan darah yang begitu kental. Tidak menyebutkan orang-orang yang lahir dari alam biasa 100 Refinements kami, bahkan banyak orang dari alam biasa lainnya telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun, dan bahkan jumlah ahli dari alam bawah di alam biasa 100 Refinements kami tak terhitung jumlahnya. Seperti kata pepatah, ada langit di luar langit, dan orang-orang di luar orang itu. Dunia kultivator bela diri tidak pernah kekurangan ahli sejati. Jadi, kita tidak bisa memandang rendah siapapun. Adapun penyusup ini, ia bisa menyusup ke pegunungan Calamity Duka tanpa terdeteksi sama sekali. Ini berfungsi untuk membuktikan seberapa kuat penyusup itu. Jika bukan karena Lord Primogenitor telah meninggalkan formasi spiritual ini, kita mungkin tidak akan dapat menemukan bahwa telah ada penyusup di pegunungan Calamity Duka bahkan setelah penyusup itu pergi. Jadi kami sama sekali tidak bisa memperlakukan masalah hari ini dengan ringan. Kita benar-benar tidak bisa menurunkan penjagaan kita. Namun sebaliknya, kita harus memperlakukannya dengan sangat serius, dan membuat persiapan yang pasti. Alasan untuk itu adalah, karena ini mungkin bukan hanya seseorang yang mengganggu wilayah terlarang kita, tapi itu bahkan mungkin menjadi bencana bagi klan surgawi Kong kita. Kong Sunlian berkata dengan cara yang sangat serius. Tuan Tetua Sunlian, apakah ini benar-benar serius? Mendengar apa yang dikatakan Kong Sunlian, banyak orang dari klan surgawi Kong mulai berkeringat dingin. Lagi pula, jika itu seperti yang dikatakan Kong Sunlian kalau penyusup itu bukan siapa-siapa, melainkan eksistensi menakutkan yang mampu membawa hujan darah kental. Sunlian, kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kong Moyu mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Karena tetua Yuehua menjaga tempat ini, kita berdua harus menjaga pintu masuk ke pegunungan Calamity Duka. Jika penyusup itu bisa keluar hidup-hidup, maka pertempuran tidak akan terhindarkan, kata Kong Sunlian. Kamu ingin kita berdua pergi bersama? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk semua ini? Balas Kong Muyu yang tersenyum agak menghina.
Itu sudah jelas, dibandingkan dengan keseriusan yang dimiliki Kong Sun Lian, Kong Moyu dipenuhi dengan penghinaan terhadap penyusup yang tidak dikenal ini. Lebih baik aman daripada menyesal, kata Kong Sun Lian. Oh Sun Lian, aku harus mengatakan bahwa kamu masih sama setelah bertahun-tahun ini. Kamu masih sangat takut akan segalanya. Memang benar, aku mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu ada benarnya juga. Ada langit di luar langit, dan orang-orang di luar orang itu. Di dunia ini, memang ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan banyak kekuatan yang jauh lebih kuat daripada klan surgawi Kong. Namun sayangnya, tempat seperti apa ini? Ini adalah alam biasa ratusan pemurnian. Di alam biasa 100 pemurnian, siapa yang mungkin bisa bertarung melawan klan surgawi Kong kita? Kata Kong Moyu. Apa yang aku sarankan hanya untuk berjaga-jaga. Mungkin penyusup itu bahkan tidak bisa keluar dari pegunungan Calamity Duka. Atau mungkin penyusup itu memiliki kultivasi di bawah True Immortal. Namun jika penyusup itu bisa keluar dari pegunungan Curangiti Duka, dan apakah seseorang dengan kultivasi immortal sejati, lalu apa yang kita lakukan? Kong Sun Lian bertanya. Bahkan jika penyusup itu adalah pakar di tingkat immortal sejati, dia tidak akan bisa meninggalkan klan surgawi kita, kata Kong Moyu. Dua peting tetua berpendapat tanpa henti. Adapun Kong Yuehua, dia tampaknya sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. Dengan demikian, dia tidak repot-repot memotong argumen keduanya, dan juga tidak mencoba menghentikan mereka. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya kepada formasi spiritual itu, dan mulai mengamati dengan seksama. Ini buruk, seru Kong Yuehua. Tiba-tiba saja Kong Yuehua mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya, yang sebelumnya nampak tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.